Oke, jadi yang selanjutnya setelah bergerak itu ada bernafas. Jadi makhluk hidup itu, setiap makhluk hidup pasti bernafas, entah itu menggunakan paru-paru, menggunakan insang, atau menggunakan lentisel dan stomata pada tumbuhan gitu. Jadi kita setiap makhluk hidup pasti bernapas. Itu bedanya, salah satu beda antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Kemudian ada yang bertanya mungkin, Ibu kenapa pohon itu kayaknya nggak bernapas, Ibu? Soalnya kan kayaknya dia di situ-situ aja. Pohon itu juga bernapas, dia menggunakan alat pernapasannya sendiri, ada stomata dan lentisel itu pada tumbuhan gitu. Kalau manusia kan sudah pasti kita dari hidung masuk ke paru-paru ya kan. Kemudian pada hewan yang di air, ikan dan kawan-kawan itu menggunakan insang, tetapi ada juga yang menggunakan paru-paru. Kemudian memerlukan makanan untuk hidup. Ada makanan, ada minuman. Kalau manusia juga ya. Kemudian itu manusia ya, otomatis memerlukan karbohidrat, protein, lemak, itu asupannya dari situ. Kemudian kalau pada tumbuhan itu juga mendapat makanan dari sinar matahari, kemudian air, pupuk gitu ya. Kemudian selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Jadi kamu dari kecil sampai besar itu dari umur 0 bulan sampai 1 tahun sampai seterusnya sampai saat ini sekarang itu kamu itu namanya tumbuh. Kalau berkembang itu beda lagi. Berkembang itu pada tumbuhan ya, bukan pada manusia. Kamu itu tumbuh. Oke, kemudian ada berkembang biak atau reproduksi dengan cara kawin. Tapi ada juga dengan cara yang tak kawin. Jadi ada dua reproduksinya. Kalau pada manusia. Oke, yang 6 mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jadi ini sudah pasti kalau berkeringat itu namanya ekskresi pada suhu panas. Itu gunanya untuk mendinginkan suhu tubuh kamu agar kamu tidak terlalu panas, makanya keluar yang namanya keringat. Kalau pada suhu dingin kamu mengeluarkan urin atau air kencing agar suhu tubuhmu normal. Oke, selanjutnya peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Jadi setiap makhluk hidup itu selalu peka terhadap rangsangan. Contohnya, contoh terdekat itu pada tumbuhan putri malu yang bila disentuh itu dia akan menguncup. Oke, kemudian adaptasi, ini yang terakhir, ini kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Ada beruang kutub juga, kemudian banyak ya, itu salah satu contoh dari adaptasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi dari saya. Ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk tak hidup itu sudah jelas kan, beda sama ciri-ciri yang makhluk hidup. Jadi pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang klasifikasi materi. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya sudahlah.